Belakangan ini isu koperasi naik ke permukaan. Karena di pemerintahan yang baru saat ini, koperasi mendapatkan tempat yang sangat baik, sangat bagus dengan tujuan yang tentu saja mulia. Tetapi kita tidak bisa nafikan bahwa banyak kontroversi yang menyertai dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui koperasi. Apalagi ditambah lagi dengan munculnya istilah koperasi desa merah putih. Tapi hari ini kita akan bahas secara umum bagaimana visi pemerintah untuk meningkatkan peran koperasi dalam upaya mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Dan tentu saja banyak pertanyaan yang akan kita ajukan kepada siapa? Kepada pemerintah. Dalam hal ini, hari ini diwakili oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Mas Ferry Juliantono. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Nah, pertanyaan pertama tentu berkaitan dengan visi pemerintahan yang ada sekarang, pemerintahan Presiden Prabowo dengan wakil presidennya Mas Gibran dalam upaya memerankan koperasi untuk kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan. Jadi visinya seperti apa? Ya, tentu yang pertama kita harus tahu gambaran koperasi saat ini kan. Koperasi ini ketinggalan bila dibandingkan dengan BUMN dan badan usaha swasta. Asetnya hanya kurang dari 500 triliun. Satu koperasi di seluruh Indonesia ini asetnya kurang dari 500 triliun. Kan jauh banget dibandingkan misalkan dengan BUMN dan badan usaha swasta. Kemudian volume usaha kegiatannya koperasi di Indonesia juga relatif nggak banyak berkiprah ke sektor-sektor yang lain seperti BUMN dan badan usaha swasta. Contoh, saya ada beberapa 22-an regulasi yang koperasi misalkan nggak boleh bikin rumah sakit, koperasi nggak boleh bikin bank, koperasi nggak boleh bikin jadi biaya, terlalu banyak pembatasan di situ pembatasan perjalanan umroh dan haji dan lain-lain gitu. Kami di Kementerian Koperasi mendapatkan penugasan oleh Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih ini. Kementerian Koperasi diharapkan mengembalikan lagi koperasi ini, ngejar ketinggalan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta dari sisi aset, volume usaha kegiatan, dan kalau udah seperti itu nanti diharapkan anggota masyarakat bisa mau jadi anggota, dan apalagi milenial gitu. Kan kalau milenial mau di rebranding sekeren apapun, pakai influencer paling keren apapun, cuma kalau koperasinya kegiatannya nggak ada kan ya juga nggak menarik. Tapi lain sebaliknya, kalau koperasi punya pabrik, bikin bank, apa segala macam, pasti otomatis anak-anak muda juga akan mau lagi ikut berkoperasi. Nah, ya, kan ada kesan koperasi itu jadul, masa lalu, iya, dan nggak akan bisa sejahtera, iya, ya, karena cerita-cerita lama. Rupanya karena terlalu banyak pembatasan. Iya, Lalu saya nggak tahu ini kenapa ada proses shifting yang seperti itu. Iya. Padahal kalau kita kembali, ini kebetulan di Banyumas, di tempatnya Mas Andi yang keren ini, saya sekarang merasa menjadi dekat secara imajiner dengan Pak Margono Joyo Hadikusumo, kakek dari Pak Prabowo Subianto. Dekat dalam pengertian bahwa Banyumas ini tempat bersejarah bagi gerakan koperasi, karena di sini pada tahun sebelum 1900-an berdiri koperasi pertama kali di Banyumas. Dan Pak Margono yang asli dari desa Dauan di Kabupaten Banyumas ini adalah merupakan salah satu arsitek yang waktu itu ikut membidani pola pembangunan semesta berencana, yang di dalamnya itu koperasi itu ditempatkan menjadi badan usaha yang prioritas. Nah, kalau kita lihat tadi, dengan adanya batasan-batasan tadi dibuat atau mungkin karena situasi dan kondisinya memang terbatas, tapi kalau ke depan berarti koperasi nanti dimungkinkan untuk melebarkan sayap masuk ke semua sektor ya? Ya, itu juga yang saya rasa ada benang merah kenapa Presiden Prabowo Subianto punya gagasan untuk mengembalikan lagi koperasi menjadi badan usaha yang penting, dan kemudian khususnya apalagi punya gagasan tentang pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih di 80.000 desa. Itu
ada benang merah dari gagasan pemikiran Pak Margono Djoyo Hadikusumo, juga Pak Profesor Sumitro Djoyo Hadikusumo. Kalau di dalam naskah dokumen itu, Mas Andi, itu kelihatan bahwa sistem demokrasi ekonomi Pancasila itu Pak Margono punya kontribusi besar terhadap pikiran itu. Dan kemudian di dalam demokrasi ekonomi Pancasila itu ada yang namanya Democratic Rural Development. Jadi sebenarnya demokrasi ekonomi yang fokuskan justru di pedesaan, dan alat ekonominya, alat perjuangannya adalah koperasi. Nah, makanya saya juga melihat ada benang merah ini, dan Pak Prabowo Subianto sebenarnya menghidupkan lagi gagasan ini karena memang itu ada cetak biru dari sejarah founding fathers dan founding mothers kita yang emang ingin supaya kita harusnya koperasi yang di depan dan desa jadi lokus yang jadi prioritas. Nah, Pak Prabowo ingin ada 80.000, jadi 80.000 koperasi desa tuh maknanya gini Mas Andi, kita ini diharapkan membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa. Nah, Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 berisi tentang percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih. Dan di dalam Inpres itu baru pertama kalinya ada melibatkan 18 kementerian lembaga. Jadi ada 13 kementerian, 3 lembaga pemerintah non-departemen, dan mengikat kepada seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota dalam Inpres percepatan pembentukan ini. Dan kemudian ada Kepres juga langsung itu tentang pembentukan Satgas percepatan pembentukan ini. Ada Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota. Saya sendiri diminta untuk jadi koordinator, ketua panitia, ketua pelaksana harian untuk percepatan ini. Jadi dalam kesempatan ini juga Mas Andi, saya mau menyampaikan berita gembira. Sudah terbentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Indonesia. Dalam waktu yang relatif hanya 2 bulan. Ini bisa tercapai karena kerja keras semua, bukan domainnya Kementerian Koperasi saja. Nah, kerja keras dari masing-masing kementerian dibantu oleh kepala-kepala daerah, bahkan sampai dengan kepala desa dan masyarakat desa. Jadi prosesnya cepat karena yang top down itu kan sebenarnya gagasannya Presiden, kemudian Inpresnya, Kepresnya. Tapi proses pembentukan koperasinya tetap harus tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dan nilai koperasi yang dibangun gotong royong, kekeluargaan melalui. Nah, jadi top down ini kan jadi isu juga. Ini bagaimana koperasi kan harusnya justru dari bawah, bukan kemudian top down. Tapi pengertian top down tadi apa, bisa diulang biar jadi top downnya kan gagasannya Presiden, kemudian diikuti oleh Inpres, Kepres, kemudian proses pembentukan koperasi desa kelurahannya melalui musyawarah desa khusus. Jadi tetap melibatkan proses demokratis dan seluruh unsur-unsur terbaik yang ada di masyarakat itu terlibat di situ untuk menentukan. Nah, kepala desa kita di dalam pembentukan koperasi desa ini dibatasi menjadi pengawas. Jadi itu apa sebabnya, karena memang kalau koperasi ini adalah bukan hanya milik pemerintah desa, tapi juga milik masyarakat. Orang mempertanyakan, satu, ketersediaan sumber daya manusia ini apakah tidak akan terjadi perebutan antara BUMDes dan koperasi-koperasi ada. Terus tumpang tindih antara koperasi Merah Putih ini dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Tapi Mas Andito mau tanya apa nih? Iya, jadi saya sengaja pakai baju ini, Pak. Ada misalnya B20 ini ya kan, ada beberapa tahun yang lalu ya, tapi gayanya ini dong jelas ini merah putih. Iya, merah. Silakan ngarang lah ini. Ini ngarang ceria. Enggak, tapi saya ini nih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, bahwa ini rebranding koperasi ya. Jadi ini jangan-jangan jadi judul episode ini. Enggak, tapi ini rebranding koperasi ini saya melihatnya terjadi sekarang ya. Dulu ide awal yang disampaikan oleh Pak Margono yang kebetulan nggak jauh dari lokasi kita syuting sekarang ini, ada tempat di Dawuan itu. Dan sebenarnya kalau di zaman sekarang, di zaman kekinian itu rebranding dalam case-nya koperasi itu
Satu, untuk anak-anak muda zaman sekarang, generasi muda zaman sekarang. Saya rasa sekarang kita harus melihat bahwa koperasi ini sebagai sesuatu yang penting, dan bahkan sangat penting gitu. Nah, ini bisa jadi tempat, quote-unquote, tempat main buat anak-anak muda. Ya sekarang ini dari sana ke ya, istilahnya, aku ngomong Bang Andik, biayaan ke sana kemari, ya, mendingan biayaannya di koperasi, kreativitas itu dimunculkan di koperasi. Apalagi sekarang ada tiba-tiba 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Ini kenapa enggak ini menjadi tempat main buat anak-anak muda gitu. Sehingga koperasi sendiri mengalami proses rebranding dengan anak-anak muda. Tapi yang kedua, sebenarnya kita juga waktunya sekarang ini, apalagi Pak Prabowo sudah berkomitmen membesarkan koperasi ini, sudah saatnya koperasi ini rebranding harus masuk ke tingkat yang lebih besar. Dan program kita namanya Lokal Go Global gitu ya. Jadi sudah waktunya koperasi-koperasi kita ini masuk di pasar internasional juga. Beberapa waktu yang lalu saya ke Davos, mendarat di Zurich. Begitu sampai di Bandara Zurich, naik sepur gitu, di situ ada kereta. Sepur itu apa? Kereta. Kan di Banyumas tuh kereta. Ya kan bandaranya sama stasiun kereta nyambung. Begitu saya masuk ke komplek bandaranya, ada Migros gitu ya, ada supermarket besar gitu. Koperasi. Koperasi itu ya, itu koperasi dah. Yang namanya koperasi itu di negara-negara barat itu kayak di Swiss itu maju gitu. Lah Frisian Flag itu koperasi. Frisian Flag, iya. Iya. Saya ini ke Vietnam, ada juga Co-op di situ kan gitu. FC Barcelona koperasi. No, FC Barcelona kan. Nah, maksud saya, nah ini saatnya kita rebranding. Jadi mindset kita yang harus diubah ini ya. Iya. Oke. Jadi Terus nah, jadi betul selama ini kan ada yang menganggap wah koperasi itu yang tempat susah-susah. Ya, biarkan yang dulu susah. Sekarang ini saatnya membangun koperasi anak-anak muda, koperasi baru. Nah, ini yang perlu ditata. Tentu saja supaya begitu harus punya konsep koperasi yang bagus kan gitu ya. Menjadi koperasi yang unggul, mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini yang saya bayangkan Pak Ferry, ini nih kita koperasi-koperasi kita yang baru ini nanti generasi baru supaya yang lama juga ikut maju menjadi koperasi yang unggul gitu loh Pak. Nah. Saya rasa di internasional juga sekarang ini juga tahun 2025 adalah International Cooperative Years. Ini ada semacam kesadaran, momentum ini ya. Kesadaran di United Nation gitu bahwa ternyata korporasi juga ikut punya andil terhadap kerusakan lingkungan segala macam dan akhirnya masyarakat internasional terdorong untuk memikirkan kembali koperasi itu menjadi badan usaha yang memungkinkan bisa lebih adil, lebih tidak punya dampak terhadap kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi memang itu harus diperkuat oleh satu keberpihakan yang jelas. Oleh karena itu Presiden sekarang ingin menghadirkan lagi keterlibatan negara untuk hadir di tengah masyarakat. Karena bicara tentang KUD, sebenarnya KUD bukan gagal karena seperti orang-orang bilang ketua untung duluan segala macam. Menurut saya peristiwa KUD dulu justru adalah KUD itu di desa, kecamatan itu punya andil luar biasa. Swasembada beras pada saat itu karena adanya KUD ada gudang lantai kering, ada segala macam hasil produksi pertanian diterima, kemudian sarana input pertanian, pupuk, benih, pestisida bisa tersalurkan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah segala macam. Jadi KUD itu kalahnya oleh International Monetary Fund yang pada saat itu memaksa negara absen dan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Nah, peristiwa diserahkan kepada mekanisme pasar bebas itulah yang membuat akhirnya kondisi di desa lah kalah bersaing, kemudian mata rantai distribusinya kepanjangan, masyarakat desa mendapatkan barang mahal, kemudian terjadi banyak praktek rentenir, pinjaman online, akses modal, kemudian desa akhirnya tidak menarik bagi anak-anak muda. Nah, semuanya urbanisasi ke kota. Kalau bicara keberpihakan apa yang akan dilakukan pemerintah kali ini? Nah, itu tadi. Sekarang Presiden ingin bahwa ini juga saya rasa terilhami juga oleh Pak Margono Joyokusumo bahwa di dalam naskahnya ini saya kebetulan mempelajari karena pas di Banyumas kok rasanya bayangan patriotismenya Pak Margono ini kelihatan termuat di dalam itu cetak pola pembangunan semesta berencana yang di sini termuat tentang demokrasi ekonomi Pancasila,
democratic rural development, dan juga termasuk soal bank perkreditan rakyat. Jadi bukan simpan pinjam, tapi bank perkreditan. Nah, KUR sekarang kan ada kredit usaha untuk rakyat, tapi dalam konteks Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, negara, presiden ingin supaya bank penyalur KUR sekarang salurin tuh uang ke desa-desa melalui koperasi desa. Melalui koperasi. Ini ngomong tentang bank, ya kayak sekarang penyalur lah kredit gitu ya. Tapi kan saya lihat koperasi itu kalau dalam skemanya Pak Margono dulu sekaligus kan memberdayakan masyarakat gitu. Artinya nggak cuma nyalurin doang, tapi bagaimana ikut ngemong gitu ya. Sebenarnya di era sekarang ini yang dalam rangka menjadi koperasi unggul itu ada contoh yang lebih modern zaman sekarang Pak Ferry. Kan ada crowdfunding gitu. Kalau crowdfunding Mas Andi kan cepet tuh ngumpulinnya. Tapi kalau orang desa disuruh ngumpulin dengan simpanan pokok sukarela wajib 20 tahun lah baru kekumpul modal yang agak signifikan. Tapi karena kita tahu kondisi masyarakat desa untuk memupuk permodalan sendirinya butuh waktu, kita dorong, kita berikan pembiayaan pinjaman modal awal. Jadi nanti kita berikan plafon pinjaman kepada koperasi desa kelurahan ini, yang nanti plafon itu akan digunakan bagi kegiatan koperasi desa kelurahan Merah Putihnya didasarkan atas studi kelayakan yang dibuat dan didampingi oleh bank penyalurnya, kemudian dinas-dinas, juga dinas koperasi, dan juga oleh unsur-unsur misalkan di koperasi desa di Kelurahan Cilongok, di Kecamatan Cilongok. Mungkin nanti Mas Andi juga bisa dengan teman-temannya ikut dampingi itu, bagaimana mereka bisa menyusun studi kelayakan yang visible, kemudian dibiayai dari bank penyalur KUR. Presiden ingin punya kegiatan simpan pinjam itu karena ada tujuannya untuk menghilangkan praktek rentenir dan dari jeratan pinjaman online, karena ini memang jutaan orang terlibat di desa, Mas. Kemudian yang kedua ada toko atau gerai yang bisa menjual kebutuhan bahan pokok penting dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada apotek desa. Presiden ingin juga ketersediaan obat itu bisa harganya lebih terjangkau buat masyarakat desa. Kemudian ada klinik desa yang diharapkan itu bisa membantu keberadaan puskesmas-puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan ini. Kan sekarang pelayanan kesehatan masyarakat banyak yang tidak dilakukan lagi gitu. Jadi pencegahan-pencegahan yang preventif gitu yang sebenarnya dibutuhkan untuk masyarakat yang usia lanjut, ibu-ibu hamil, kemudian balita dan lain sebagainya, sebenarnya bisa dicegah dengan keberadaan klinik-klinik desa ini. Kemudian nanti ada gudang ini nanti akan menjadi tempat untuk menampung hasil produk dari masyarakat desa, mau dari pertanian, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, nanti dilengkapi dengan cold storage, dengan lemari pendingin, supaya harganya nggak jatuh. Kalau ini kan sekarang nggak ada lemari pendingin, itu akhirnya rusak 1-2 hari, nilai jatuh ekonomisnya gitu. hilang. Iya, kemudian gudang nanti juga jadi tempat untuk menyalurkan misalkan Presiden ingin koperasi desa juga menjadi agen penyalur pupuk bersubsidi. Kesannya tadi kan memang ada keberpihakan tanda kutip ya, pemerintah kepada koperasi. Tapi kan kita nggak bisa nafikan bahwa di desa sudah ada toko-toko, di desa sudah ada toko-toko obat bahkan ya. Nah, bagaimana kemudian dengan adanya koperasi mereka kalau koperasi desa ini dengan penugasan negara, BUMN, Kimia Farma, Bio Farma bisa menjual dengan harga lebih murah, nanti keberadaan apotek menjadi bagian dari kegiatannya koperasi desa, kan bisa dapatnya harganya lebih murah. Ini lebih murah artinya subsidi atau lebih murah apa? Enggak, sebenarnya kan karena ini penugasan, bisa kok itu harganya itu diturunkan lagi gitu. Nah ini untuk artinya harga kan khusus yang bersaing dengan toko-toko yang ada. Justru yang ada, nanti bisa disuplai dari koperasi-koperasi desa itu. Sehingga harga mereka juga bisa jadi lebih murah, kompetitif. Kan? Iya, jadi keberadaan ini bisa jadi koperasi membantu. ini bukan bikin toko sendiri, tapi dia kayak distributor penyalur. Bisa nyalurin warung, tapi dia bisa UMKM. Tapi dia bisa punya toko juga sendiri. Dia bisa.
Nah, bagaimana toko dengan toko ini yang sudah ada di Nanti masyarakat? barang-barang yang sudah dijual misalkan oleh toko warung itu tidak, misalkan nanti atas musyawarah desanya tidak menjual barang yang sama, tapi kita bisa jadi supply barang-barang itu ke warung-warung UMKM yang ada atau bahkan pasar tradisional, harganya bisa lebih murah. Jadi sekarang tahap awal proses pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya sudah selesai. Nah, Presiden ingin Oktober mulai operasional. Jadi ada rentang waktu Juli sampai Oktober kita mempersiapkan model bisnisnya. Kemudian kita dari Kementerian Koperasi juga udah menyiapkan modul-modul pelatihannya dan kita siapkan kualitas SDM-nya. Jadi ada 3 bulan persiapan segala macam juga. Mudah-mudahan dengan 3 bulan ini kita bisa matangkan supaya bisa operasionalnya biar satu sama lain juga bisa belajar saling mengedukasi, dan kita juga terbuka benih baik.com, Mas Andi, tokoh-tokoh, bahkan lembaga pendidikan dan universitas itu kita minta untuk menjadi bagian terlibat untuk memperkuat, memberdayakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dengan peran-peran yang bisa dimainkan masing-masing ya. Sangat. Memang kalau kita bicara koperasi masa lalu, koperasi udah pasti banyak manfaatnya ya. Ini kita bicarakan tentu saja isu-isu yang kemudian mengurangi ya kredibilitas koperasi, mengurangi manfaat. Tapi kalau kita bicara koperasi yang benar, itu perannya luar biasa. Nah, yang jadi isu negatifnya yang mendegradasi peran koperasi di mata masyarakat adalah ini dianggap sebagai tunggangan politik, dianggap ya ini soal keluarga, ya ini KKN dan seterusnya karena pembentukan koperasi yang tidak transparan. Tapi kalau nanti kita bicara Kopdes Merah Putih ini bisa transparan, kemudian tadi kan ada demokratisasi di bawah sini, walaupun top down itu untuk mendorong kemajuan hybrid tapi dari bawah ini prosesnya harus demokratis, transparan, ada musyawarah desa, tidak boleh ada penunjukan dan seterusnya. Musyawarah desa, bahkan tadi saya sampaikan kepala desa pun kita batasi hanya menjadi pengawas, sehingga unsur-unsur yang terbaik yang ada di nepotisme masyarakat apa segala macam bisa dikurangi. Tapi kan bicara tentang digitalisasi ini jangan bicara digitalnya duluan, aktivitas ekonominya nggak ada. Ini problemnya rakyat nih sekarang, mereka perlu akses terhadap modal, perlu akses terhadap teknologi, tapi perlu akses terhadap manajemen, dan kita kasih mereka menjadi subjek sourcesnya yang ada di pusat ini, kebijakan, anggaran segala macam dikucurkan ke desa-desa. Tapi tadi yang belum selesai kita bicarakan soal tumpang tindih ya. Ini kan koperasi-koperasi juga banyak di desa ya, apapun ada dibentuk sendiri, ada yang didorong oleh pemerintah dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan masuknya koperasi desa Merah Putih ini, tumpang tindih mekanisme kerja di desa ini seperti apa? Di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Timur lah, banyak sekali koperasi pondok pesantren yang sudah maju di Sidogiri, Sunan Derajat, di Malang, Anur segala macam. Mereka teman-teman koperasi yang udah lebih dulu sukses, bahkan bersedia menjadi semacam kayak kakak asuh untuk membimbing, menginkubasi kopdes-kopdes kelurahan yang ada di daerahnya mereka masing-masing. Jadi sebenarnya tidak perlu dibenturkan lah ya. Malah menurut saya ini kesempatan terbangun satu ekosistem, harapan kita untuk membantu itu semua. Ada misalkan koperasi desa yang ada di wilayah pesisir nelayan yang selama ini kan relatif jarang tersentuh karena di situ potret kemiskinannya lebih kelihatan. Nah, nanti ada cold storage-nya, kemudian hasil tangkapan nelayan itu juga bisa ditampung. Bahkan memodali nelayan kan butuh solar, butuh es batu, untuk itu bisa dibiayai dari. Artinya cold storage ini disediakan oleh koperasi desa Merah Putih ini. Termasuk dari yang tadi diajukan melalui studi kelayakan yang diajukan kepada bank penyalur. Nanti bank penyalur kan sudah menyediakan plafon. Nah, bunganya atau tingkat bagi hasilnya diusahakan kurang dari 5%, mudah-mudahan bisa 3% nih. Kemudian tenornya untuk modal kerja itu 6 tahun, tapi kalau jika diperlukan untuk investasi, kita harapkan
biaya investasinya untuk bangunan fisiknya diperkecil sehingga plafon itu bisa digunakan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk kegiatan modal kerja yang Jadi bukan untuk bangun kantor atau itu habis di situ nanti ya? Iya, kan dikasih pinjaman. Jadi rasanya dengan itu diharapkan setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih punya tingkat pendapatan yang besar karena itu ada nanti jadi agen gas LPG 3 kilo apa segala macam gitu. Itu bisa nyuplai kok warung, pasar tradisional, UMKM segala macam. Atau sebaliknya, jika mereka sudah bagus kegiatannya warung UKM dan sebagainya, mungkin toko atau gerai yang ada di Koperasi Desa itu bisa menjual barang-barang yang lain. Jadi itu sebenarnya juga diserahkan kepada musyawarah di desa Koperasi Desanya itu. Nah, tapi juga dalam kesempatan ini bicara tentang digitalisasi, saya menemukan kebutuhan terhadap perlunya data desa yang akurat, Mas Andi. Ini penting untuk saya sampaikan karena bukan hanya untuk kepentingan koperasi desa dan kelurahan, tapi bagi aktivitas apapun, benihbaik.com pun perlu didukung oleh data desa yang akurat, yang presisi, yang bisa menggambarkan puluhan bahkan ratusan parameter, mulai dari batas wilayah, kemudian orangnya, aktivitas ekonominya dan lain sebagainya. Itu kita perlu. Karena kalau misalkan nanti koperasi desa butuh menjadi ditunjuk jadi agen penyalur pupuk bersubsidi, kan harus terdukung pada saat bikin studi kelayakannya. Berapa tuh jumlah petani di sana? Berapa petak sawahnya? Jangan kemudian mengajukan feasibility study tidak didasarkan oleh asumsi yang didasarkan dari data desa yang akurat. Mau jadi agen penyalur gas LPG 3 kilo, berapa rumah tangga di situ? Ini segala macam gitu. Dan banyak desa yang masih belum bisa pakai wifi juga nih, Mas. Oke, jadi infrastruktur ini juga menentukan. Tapi ya. Ternyata saya kemarin sudah bicara dengan Komdigi, sebenarnya sudah ada alat yang 60 GHz yang sebenarnya alatnya juga bisa ditempatkan di mana aja. Tapi juga naruh alatnya harus tahu kan dengan data yang presisi dari desa itu tingkat kerumunan rumah tinggalnya di mana, jangan kerumunan di sini naruhnya di sini. Jadi itu penting sekali gitu, Pak Andi. Jadi data desa yang presisi itu juga akan kita bicarakan juga untuk mendukung kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan kegiatan apapun yang ada di wilayah pedesaan. Dan kalau itu ada, keren banget. Cina, contohnya Presiden Xi Jinping dalam periode pertama 5 tahun kepemimpinannya, beliau selesaikan sendiri, Xi Jinping 18 bulan database pedesaan yang presisi, dan dia data dasar itu dia bisa lakukan treatment yang memungkinkan kurang dari 200 juta orang miskin di Cina hilang. Nah, saya mengharapkan ini kebetulan ada satuan tugas yang melibatkan 18 kementerian lembaga, kita sekalian membentuk 80.000 badan usaha di 80.000 desa. Kalau di-insert sama data desa yang ini, kita bisa menyelesaikan beberapa masalah. Dengan banyaknya kementerian dan lembaga, sebenarnya siapa yang ngelit kalau kita bicara Kopdes Merah Putih ini? Kalau koperasi desa nanti tentu untuk proses pembentukannya ini pasti banyak pihak, banyak kementerian. Tapi pasca operasionalisasinya tentu Kementerian Koperasi akan lebih banyak peran di situ, karena memang pendampingan dan lain sebagainya itu nanti diharapkan Kementerian Koperasi lebih aktif di situ. Mas Sandito, silakan simpulkan garis besar dari pembicaraan kita ini. Iya, tadi perbincangan tadi ini dengan Pak Ferry, Mas Ferry dengan Mas Andi, kita melihat bahwa untuk menjadi koperasi unggul tuh saya menangkap ada 5 hal tuh. Ya. Satu, demokrasi atau demokratisasi lah, untuk membawa ini koperasi itu wujud demokrasi ekonomi kan gitu. Yang kedua, era sekarang digitalisasi kan. Digitalisasi ini eranya anak muda zaman sekarang, rebranding untuk koperasi. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, ini koperasi masa depan harus koperasi yang mendorong investasi, kan. Dan yang kelima, kemudian mampu berkompetisi, ya kan. Sehingga kalau 5-5-nya dijalankan, maka akan menjadi koperasi yang unggul. Wow, koperasi unggul.
Baik, itu tadi pembicaraan kita dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, dan ini akan kita lanjutkan ke episode berikutnya. Tunggu dan saksikan episode yang akan datang. Sampai jumpa.